Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Satrio. Nama saya Firman Dayani, nama saya Nova Hardianti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK) merupakan salah satu bank milik pemerintah yang memiliki jaringan terluas dan terbesar di Indonesia. Bank yang awalnya bernama De Purwokertos Hoop and Spaarbank de Inlandes Hoofden didirikan 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirja-Atmaja. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan timeline-nya. Pada tahun 1895, BRI didirikan di Purwokerto oleh Raden Arya Wirja-Atmaja sebagai De Purwokertos Hoop and Spaarbank der Inlandes Hoofden yang dikenal sebagai Bank Pengkreditan Rakyat pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1946 atau pada tepatnya 22 Februari, lembaga ini diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, menjadi bank pertama milik pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 2003, BRI menjadi perusahaan publik pada 10 November dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham BBRI. Lalu di tahun 2007, BRI mengakuisisi Bank Jasa Arta atau BJA yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank Syariah BRI. Unit usaha Syariah BRI dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke PT Bank Syariah BRI pada 1 Januari 2009. Kemudian di tahun 2011, tepatnya pada 11 Januari, BRI melaksanakan stock split dari Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2013, BRI menjadi yang pertama menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking. Kemudian di tahun 2014, BRI meningkatkan jumlah ATM hingga 20.792 unit dan mesin EDC sehingga 131.204 unit, menjadi bank dengan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia. Kemudian tahun 2015, BRI mengoperasikan unit dalam bentuk kapal yang dikenal sebagai Teras BRI Kapal, dilengkapi teknologi informasi canggih dan sumber daya manusia yang handal. Lalu tahun 2016, tepatnya pada 9 Juni, BRI meluncurkan satelit BRISAT, menjadikannya bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Visi dan misi PT Bank Rakyat Indonesia. Visinya itu menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Lalu misinya itu yang pertama ada melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik good corporate governance. Yang ketiga ada memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tata nilai perusahaan. Adapun pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance dikelola melalui penerapan berikut ini. Yang pertama, komitmen Good Corporate Governance atau GCG dituangkan dalam bentuk visi-visi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, kode etik, dan
perjanjian kerja bersama atau PKB. Lalu yang kedua ada struktur governance. Struktur tata kelola bank meliputi struktur organ perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan bank dalam rangka pelaksanaan usaha. Lalu yang ketiga, proses governance. Proses governance merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur governance sehingga dapat dicapai governance outcome yang sesuai dengan prinsip-prinsip BCG. Lalu yang keempat ada governance outcome. Governance outcome merupakan manifestasi dari pelaksanaan governance bank yang dimulai dari komitmen governance dan dilaksanakan melalui struktur governance dan proses governance secara terintegrasi. Bisa kita lihat struktur organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK), di mana yang paling awal itu ada General Meeting of Schedule Holders, lalu merujuk lagi ke bawah ada President Director, Vice President Director, dan seterusnya. Kalian bisa baca tabelnya di sini. Lalu ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran dan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) melibatkan berbagai aspek penting yang mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, investasi, serta strategi keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis yang disusun oleh PT Bank Rakyat Indonesia ini ada beberapa hal berikut. Yang pertama, menyempurnakan fundamental bisnis dan enablers. Lalu yang kedua, memperluas cakupan bisnis melalui pengembangan bisnis pendukung. Lalu yang ketiga ada meningkatkan skala bisnis mesin-mesin pertumbuhan baru. Serta yang keempat yaitu sinergi kohesif antara entitas intragroup sebagai enabler keberlanjutan pertumbuhan yang solid. Selanjutnya yaitu mengenai fokus operasional. Yang pertama ada pengelolaan aset dan liabilitas yang lebih produktif, di mana meneruskan penghimpunan jasa yang stabil dan berkelanjutan, ekspansi selektif pada aset dengan tingkat imbal hasil tinggi, serta perbaikan kualitas aset segmen mikro dan small. Selanjutnya yang kedua ada diversifikasi sumber pertumbuhan, mendorong lebih kuat perolehan pendapatan melalui penguatan kapabilitas segmen retail, fokus integrasi holding UMI, serta penguatan bisnis perusahaan anak sebagai sumber pertumbuhan konsolidasi. Yang ketiga ada keandalan pendukung operasional, fokus kepada penguatan kompetensi human capital dan kapabilitas digital, peningkatan customer experience, pengelolaan risiko dan data analistik, serta operational exchange. Lalu yang keempat ada implementasi prinsip-prinsip ESG, berkomitmen dengan pengelolaan bisnis selaras dengan prinsip tata kelola usaha yang baik agar memberi nilai positif bagi lingkungan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan kinerja PT BRI berfokus pada berbagai bidang untuk mencapai tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan. Salah satu area utama yang menjadi fokus BRI adalah digitalisasi dan teknologi. Melalui pengembangan dan perbaruan aplikasi BRIMO, BRI memudahkan transaksi dan layanan perbankan digital bagi nasabah. Investasi besar dalam infrastruktur teknologi informasi juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kapasitas layanan digital, memastikan bahwa sistem perbankan, core banking, dan layanan online dapat beroperasi sepanjang waktu.
Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, BRI menggunakan Balance Scorecard yang mengevaluasi dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Key Performance Indicator atau KPIs seperti pendapatan operasional, laba bersih, pertumbuhan kredit, dan rasio non-performing loan atau NPL ditetapkan dan dipantau secara ketat. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja di BRI dilakukan melalui kombinasi audit internal dan eksternal, pengawasan oleh regulator, serta penggunaan alat evaluasi seperti Balance Scorecard dan KPIs. Melalui laporan berkala dan feedback nasabah, BRI mampu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan keuangan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses pengawasan dan evaluasi ini membantu BRI untuk mencapai tujuan strategisnya dan terus meningkatkan kinerja serta layanan bagi masyarakat atau nasabahnya. Selanjutnya ada perbandingan kondisi di BRI dan teori. Ketika membandingkan kondisi sistem pengendalian manajemen di BRI dengan teori yang ada, beberapa persamaan dan perbedaan dapat diidentifikasi. Yang pertama itu ada persamaan. Poin A ada pengendalian internal. BRI telah mengimplementasikan banyak aspek dari kerangka kerja COSO, termasuk lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian. Yang poin B ada sistem informasi manajemen. BRI menggunakan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian operasional sesuai dengan prinsip-prinsip MIS. Yang poin C itu ada manajemen risiko. BRI memiliki unit khusus untuk manajemen risiko yang aktif dalam mengidentifikasikan dan mengendalikan berbagai risiko sesuai dengan teori manajemen risiko. Selanjutnya yang kedua ini ada perbedaan. Di poin A itu ada balance scorecard. Meskipun BRI mengukur kinerja dari berbagai perspektif, implementasi balance scorecard mungkin belum sepenuhnya terintegrasi atau diadopsi secara formal sebagai alat utama untuk manajemen kinerja. Yang kedua itu ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur di BRI mungkin lebih bersifat spesifik dan ketat dibandingkan dengan pedoman teori yang mungkin lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Jadi, secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen di BRI telah mengadopsi banyak prinsip dan konsep dari teori manajemen modern. Namun, dengan penyesuaian untuk mengakomodasikan kondisi dan kebutuhan spesifik dari organisasi. Penyesuaian ini penting untuk memastikan efektivitas pengendalian manajemen dalam konteks operasional dan regulasi yang spesifik bagi BRI. 2, 3. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.